Nat, Moy, Ya. bayangin misalkan lu ngekos ya di suatu kosan. Terus di seberang kamar lu, di seberang kamar kosan lu itu adalah kamar yang angker. Lu masih mau nggak ngekos di situ? Enggak lah gue. Gue juga gak akan mau lagi. Nah, gue punya cerita kayak gitu, Nat, Moy. Jadi ini ceritanya kejadian sama seorang cowok yang namanya Fajar. Di tahun 2015-an, dia tuh ngekos di satu rumah mewah gitu. Jadi bukan kayak kosan pada umumnya ya. Jadi rumah mewah dan 2 lantai. Di bawah tuh ada 3 kamar, di atas ada 4 kamar. Jadi 7 kamar gitu. Sebenarnya secara umum mungkin agak mahal ya si rumah mewah ini, si kosan ini. Cuman ya ibaratnya di rumah itu lu bisa pakai semua fasilitas yang ada. Jadi kayak rumah mewah yang ada ruang tamunya, ada TV gede, terus meja makan juga ada, halaman juga luas. Jadi sebenarnya enak banget. Untuk secara umum mahal, tapi kalau untuk standar yang segitu, itu tuh enak banget. Justru hitungannya murah. Nah, rumah mewah ini tuh ada di daerah perbatasan antara Jakarta Selatan sama Depok. Si Fajar ini tuh kerja di daerah Fatmawati sebenarnya. Nah, dia nyoba untuk ngekos di daerah rumah mewah ini biar nggak terlalu jauh dari tempat dia kerja. Dan di lingkungan ini tuh juga nyaman, nggak padat. Karena dia ngelihat rumahnya ini tuh di dalam klaster gitu loh. Oh, oke. Ini kondisinya dia baru mau ngekos di sana ya. Pas pertama kali dia datang ke sana emang rada sepi. Yang jaga kosan juga sebenarnya jarang banget ada. Jadi kalau misalkan lu mau datang ke sana, lu harus bikin janji dulu sama si penjaga kosan ini. Jadi ya cuman ada tukang laundry, tukang bersih-bersih, tapi datang doang nggak nginep. Ya. Nah di kosan itu, di rumah mewah ini, ada satu kamar yang nggak diperuntukin ke siapa-siapa. Karena memang yang punya kosan itu namanya kita sebut aja Bu Suryani ya. Oke. Emang kadang-kadang dia datang ke situ, kamar itu dipakai. Ini di lantai berapa, Bi? Di lantai 2. Oke. Nah, si Fajar nanya, emang si ibu itu tinggal di mana, Mas? Kata tukang kosannya, oh nggak jauh kok, di Jakarta Selatan, masih deket sini. Jadi ini tuh salah satu rumahnya dia gitu loh, salah satu rumahnya si Bu Suryani. Dan dia tuh punya beberapa properti itu. Nah, kamar yang kosong itu tinggal satu ternyata di rumah mewah ini. Dan buat si Fajar, si kamarnya ini. Dan kamar yang buat Fajar itu ternyata seberang-seberangan sama kamar yang diperuntukkan buat si Ibu Suryani ini. Udah tuh udah cocok semuanya. Fajar juga suka sama kosannya. Buat dia juga udah aman banget. Dia putusin lah buat pindah ke situ. Hari pertama, hari kedua buat pindah ke situ. Hari pertama, hari kedua lancar banget, gak ada masalah. Dan seminggu pertama di situ aman-aman banget. Jadi isi kosan ini tuh kayak saling kenal gitu antar penghuninya. Tapi ya gak saling ngobrol banget juga. Jadi emang di kosan ini tuh isinya orang-orang yang level kerjanya lumayan menengah, yang manajer gitu loh. Nah cuman isinya perantauan. Jadi kayak ya dibanding apartemen mahal, mending gue cari kosan yang nyaman dan cukup eksklusif lah gitu. Iya. Nah satu hari kebetulan si Fajar ini tuh pulang agak malam karena dia emang kerja kayak IO gitu loh. Jadi kerjanya ya hari ini gue lembur banget, terus besok gue bisa libur, gue bisa masuk siang dan segala macem. Nah si Fajar ini sampai kosan sekitar jam 1 malam. Pas dia nyampe di kosannya, kamar di depan kamarnya dia itu tuh agak kebuka pintunya. Terus dia ngeliat ada ibu-ibu rada tua di situ. Nah dalam hati dia mikir, oh mungkin itu tuh Bu Suryani. Ya. Posisinya si ibu-ibu ini di dalam kamar itu munggungin Fajar. Fajar dari luar kan. Dan Fajar juga nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu sama Ibu Suryani ini, nggak pernah ngelihat wujudnya kayak gimana. Basa-basi dong, ada yang punya gitu kan. Bu, malam. Terus dari dalam kamar itu si ibu-ibu ini balik badan, tapi langsung ditutup pintunya. Oh. Kayak nggak nyampe balik si Fajar. Aneh banget. Aneh banget kan? Udah tuh, besokannya Fajar bangun rada siang. Kosan juga agak kosong tuh suasananya. Dia ke bawah, ke ruang makan, ketemu sama mbak-mbak tukang cuci. Mbak-mbaknya basa-basi nanya, nggak kerja mas? Enggak mbak, saya libur hari ini. Nah, Fajar tuh emang anaknya hobi masak dan dia seneng banget ke dapur. Fajar masak, dia lagi goreng ayam. Si mbak-mbaknya kan mondar-mandir ya. Fajar ikutan basa-basi tuh ke mbak-mbaknya. Si ibu ke sini mbak. Oh,
Iya mas, saya nggak tahu. Oh saya lihat tadi malam, kata Fajar gitu. Di kamar atas mbak. Nah ngedenger Fajar ngomong kayak gitu, mbaknya tuh kayak nggak nyaman gitu sama conversation ini, entah kenapa. Jadi kayak Fajar tuh ngerasa mbak-mbak ini tuh agak menghindar gitu dari conversationnya. Dalam hati Fajar tuh mikir, oh mungkin gue terlalu kepo kali ya. Kayak nyari tahu ini yang punya tuh siapa. Apakah yang gue temuin tadi malam tuh si Bu Suryani gitu. Deket-deket maghrib, pas Fajar lagi makan, lagi-lagi di deket dapur, dia ketemu sama Mas Adi. Mas Adi tuh si penjaga kosannya. Ditanya lagi sama Fajar, semalam Bu Suryani tidur di sini mas. Wah, aku nggak ngerti mas maksudnya gimana, kata si Mas Adi gitu. Diceritain Fajar tadi malam tuh ngeliat ibu-ibu di kamar seberangnya dia. Terus Mas Adi bilang, oh gitu ya mas. Nanti abis makan ngobrol di depan mas, mau nggak? Di depan pagar, kata dia gitu. Mas ngerokok nggak? Iya ngerokok. Yaudah yuk ngerokok ke depan gitu. Udah tuh sambil di depan pagar mereka ngerokok. Mas Adi bilang, mas coba ceritain lagi. Diceritain lagi tuh sama si Fajar. Udah ngedenger ceritanya Fajar, Mas Adi tuh bilang, mas lagi capek banget ya? Ibu Suryani tuh lagi nggak di Jakarta mas. Dia jarang banget datang dan datangnya hari tertentu aja. Wah berarti bukan Bu Suryani dong itu. Nah, itu dia kan. Terus si Fajar tuh ngedenger kayak gitu, oh ya udah, apa gue lagi kecapean kali ya, bener ya kata Mas Adi gitu. Oh ya mungkin iya mas lagi kecapean aja. Ya udah dilupain aja mas, kata gitu. Udah tuh Fajar juga nggak mau ambil pusing, ya udah aja. Besokannya nih, pas Fajar kerja, dia pulang lebih malam lagi, sekitar jam 2-an malam bahkan. Sampai di depan kamarnya dia ngedenger ada suara orang nyapu jam 2 pagi Nat, Moy. Tapi suaranya dari dalam kamar seberang dia itu. Oh. Nah Fajar nggak enak kan, ya udahlah. Dibanding gue juga kayak ngedenger suara aneh malam-malam, gue langsung masuk kamar aja deh. Dan besokannya lagi malam-malam dari dalam kamar seberang itu, dia ngedenger suara yang aneh lagi. Kali ini bukan nyapu, tapi dia ngedenger kalau dari kamar seberang tuh kayak ada bunyi tembok dicakar gitu loh. Terus dia mikir kayak, ah udahlah halusinasi aja kali ya gua. Nah cuman ternyata sampai di kejadian Fajar ini tiba-tiba di satu malam dia tuh mimpi. Jadi dia tuh kayak kebangun gitu Nat, Moy. Terus pintu kamarnya dia tuh kebuka. Dan pintu kamar yang di seberang dia itu juga kebuka. Nah dia nggak ngeh kalau itu tuh lagi mimpi. Karena kan kita nggak tahu ya kalau misalkan kita lagi mimpi apa enggak kan. Di mimpi itu dia tuh berdiri di depan pintu kamarnya dia. Terus dia ngeliat kamar seberang. Terus dia juga dalam pikiran dia mikir gitu kayak, ini kenapa ya gue kayak gini? Kok gue kayak nggak bisa gerak gitu loh. Terus lagi berdiri di situ, Fajar tuh ngeliat ada ibu-ibu yang udah rada tua gitu, kayak yang dia lihat pertama kali. Yang di dalam kamar itu, lama-lama si ibu ini tuh kayak ngedeket ke arahnya Fajar. Terus pas udah sampai depan Fajar persis, si ibu-ibu tua ini tuh lidahnya ngejulur sampai ke dada. Anjir. Panjang banget. Dan rambutnya yang tadinya warnanya hitam tiba-tiba jadi putih. Matanya juga merah. Pokoknya kayak wujudnya berubah gitu loh. Serem banget. Jadi kayak nenek-nenek tua, serem banget.